pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pertama, teacher akan bahas yaitu pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, PKN, dan juga matematika. Yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Mungkin di bukunya buka dulu di halaman 14 ya. Karena di halaman 13 ini adalah pelajaran PKN. Nanti setelah selesai di halaman 14, kita kembali ke halaman 13. Nah, di halaman 14 ini kita diajak untuk menceritakan kembali isi fabel. Maksudnya adalah kita menceritakan kembali isi fabel tersebut menggunakan kata-kata dan bahasa kita sendiri. Nah, di halaman 14 itu ada sebuah fabel dengan judul Persahabatan Gajah dan Semut. Nah, sebelumnya di Zoom kemarin, teacher sudah pernah jelaskan apa itu fabel ya. Fabel adalah dongeng yang menceritakan atau tokohnya adalah hewan, di mana pada fabel itu hewan tersebut dapat berbicara seperti manusia, ya. Jadi di cerita atau di fabel Persahabatan Gajah dan Semut ini kalian bisa baca sendiri sampai halaman 15. Lalu setelah kalian selesai membacanya, mungkin kalau kalian ingin menceritakan dengan teman atau dengan keluarga, bisa dengan menggunakan kata dan kalimat kalian sendiri. Nah, di halaman 15 ada 5 soal tentang fabel itu. Itu adalah tugas yang pertama, kalian harus menjawabnya. Lalu ditulis jawabannya di buku tulis. Karena teacher yakin kalau kalian tulis di buku cetak tidak akan muat, ya. Oke. Lanjut kita ke pelajaran PKN, kita belajar tentang perbedaan makanan kesukaan. Nah, teacher yakin sekali anak-anak kelas 2 pasti makanan kesukaannya banyak yang berbeda. Mungkin ada yang suka kue bolu, ada yang suka kue roti tawar, ada yang suka pisang goreng, ada yang suka es krim, permen, pasti beda-beda ya. Nah, seperti itu juga pada keluarga Nina di halaman 13. Di sana Nina, ayah dan Adi membantu ibu membuat kue bolu. Bahwa di sana dikatakan Nina itu membantu menaburkan coklat karena Nina suka makan kue bolu dengan coklat. Lalu Adi membantu menaburkan keju karena Adi suka memakan kue bolu dengan keju. Lalu ayah juga menaburkan kacang kalau kacang itu kesukaan ibunya. Nah, bahkan di keluarga saja pun pasti makanan kesukaannya berbeda-beda. Namun walaupun kesukaan keluarga kita makanannya berbeda-beda, kita harus tetap menghargainya. Tidak boleh memaksakannya. Kamu harus suka makan coklat ya. Tidak boleh suka makan keju. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi apapun yang keluarga kalian suka, misalnya adiknya suka makan keju, kakaknya suka makan coklat, harus tetap dihargai. Oke? Lanjut ke pelajaran matematika. Kita belajar tentang pecahan 1/3. Kemarin di Zoom teacher sudah pernah jelaskan bahwa pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dengan A dan B. A-nya itu apa? A-nya itu pembilang ya. Teacher sudah jelaskan di Zoom, A pembilang dan B-nya itu penyebut. Nah, lalu di halaman 15 ada sebuah gambar kue yang dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, ini dinyatakan dengan pecahan apa? Kita tulis karena dia 1 bangunannya berarti atau 1 bagiannya 1. Kita tulis 1 per, lalu dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3. Berarti ini menyatakan pecahan 1/3. Ya. Jadi kalau teacher minta kalian untuk menggambarkan pecahan 1/3, kalian harus bisa. Selain kue bolu, mungkin ada gambar yang lain di lesson plan yang pernah teacher berikan. Ada gambar cookies atau mungkin ada gambar pizza yang bisa dinyatakan menjadi pecahan 1/3. Oke? Nah, di halaman 16 itu ada tugas kalian yang pertama ya. Tugas kalian yang pertama, ayo berlatih. Kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Semua jawabannya harus kalian tulis di buku tulis. Karena teacher yakin kalau ditulis di buku cetaknya tidak muat dan tulisan kalian akan kecil-kecil dan tidak bisa teacher baca. Jadi ditulis
tapi di buku tulis tematik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Di sana masih tetap dengan bahasa Indonesia, menulis kembali isi fabel. Ya, teacher tidak usah jelaskan lagi lah bagaimana cara menulisnya. Menulisnya itu tidak usah semuanya dihafal. Apa saja yang kalian ingat, misalnya tentang si kancil dan siapa musuhnya si kancil, misalnya seperti itu, atau tadi seperti persahabatan gajah dan semut. Yang kalian ingat aja bagaimana ceritanya. Kalian harus ceritakan dengan keluarga kalian atau dengan teman kalian menggunakan kalimat kalian sendiri. Tidak perlu persis sampai kata tanyanya, tanda titiknya, tanda komanya, tidak perlu, itu susah pasti ya. Oke, kita lanjut ke PKN, menghargai perbedaan. Nah, perbedaan itu banyak sekali di setiap manusia ya. Perbedaan kulit, perbedaan jenis rambut, perbedaan tinggi badan. Hari ini kita mau belajar dulu perbedaan agama ya. Di halaman 17 itu dikatakan bahwa Deli dan keluarganya melakukan ibadah salat berjamaah. Jadi kita bisa tahu bahwa Deli beragama Islam. Lalu di sana Tony dan keluarganya beribadah di gereja Kristen. Nah, Tony beragama Kristen. Lalu Johnny dan keluarganya beribadah di gereja Katolik. Berarti Johnny agamanya Katolik. Lalu Made dan keluarganya beribadah di pura. Pura itu agama apa? Tempat beribadah agama Hindu. Lalu Lani dan keluarganya beribadah di kelenteng. Kelenteng itu agama Konghucu. Lalu Mela dan keluarganya beribadah di wihara. Pasti tahu semua wihara itu agama apa? Agama Buddha ya. Jadi Deli dan teman-temannya ini memiliki perbedaan agama, namun mereka tetap berteman baik. Tidak ada yang membeda-bedakan ya, harus tetap teman baik dan saling menghargai. Bila kawannya ada yang ingin beribadah, ketika kita main, hendaknya bermainnya berhenti dulu. Atau ketika yang kerja kelompok pada hari Minggu, selesaikan dulu, temannya pergi beribadah. Ya, harus saling menghargai, karena menghargai perbedaan itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang mulia. Oke, sekarang kita matematikanya masuk di pecahan 1/4. Nah, berarti kemarin di Zoom 1/2, hari ini tadi 1/3, lalu lanjut di 1/4 atau bisa disebut dengan 1/4 ya. Di halaman 18 itu ada gambar kue bolu lagi. Ibu potong kue bolunya menjadi 4 bagian. Satu kue bolunya, nah misalnya anggap saja itu kue bolu ibu, dibagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi kita nyatakan pecahannya bagaimana? Berapa bolunya tadi? 1, lalu dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Jadi pecahannya adalah 1/4 atau 1/4 ya. Itulah yang dimaksud dengan pecahan 1/4. Jadi hari ini dari yang kemarin teacher sudah jelaskan pecahan sudah berapa macam kita pelajari. Ada pecahan 1/2, ada pecahan 1/3, dan ada pecahan 1/4. Kalau masih belum mengerti bisa dilihat di halaman 19. Ini ada contohnya ya. Kalian bisa warnai 1/4 bagian dari gambar-gambar yang ada itu. Ada lingkaran, ada jajar ganjang, ada persegi panjang. Kalian boleh warnai sesuka hati kalian. Oke, tugas yang berikutnya halaman 20, hanya 2 soal. Kerjakan nomor 1 dan 2. Nomor 1 kalian diminta untuk menuliskan nilai pecahannya ya di kolom yang sudah diberikan. Lalu tugas yang kedua ini, bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda kegiatan keagamaan. Tadi teacher sudah jelaskan bagaimana. Jadi untuk halaman 20 tugasnya boleh langsung dijawab di buku chat.